Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rex Leo Saputra dan di video kali ini kita akan belajar mengenai subnetting untuk IP kelas C. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IP. IP atau IP address merupakan alamat pada sebuah perangkat yang terhubung dalam jaringan agar dapat terkoneksi satu sama lain. IP itu biasa bentuknya seperti ini. 192.168.10.1. Ini merupakan IP kelas C dan biasa di bawahnya itu ada netmasknya dengan tulisan 255, 255, 255.0. Oke, nah, seperti ini biasa IP itu dipasangkan. Ada IP address-nya dan ada subnet masknya. Oke, setelah itu apa itu subnetting? Nah, subnetting merupakan cara atau metode bagaimana kita dapat membagi-bagi IP, membagi IP agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam artian tidak banyak IP yang tidak terpakai atau terbuang sia-sia. Jadi di sini kita perlu subnetting agar IP tersebut dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja kita mulai dari subnetting IP kelas C. Oke, di sini kita hapus dulu ini. Setelah itu kita hapus juga ini. Oke, pertama di sini saya memiliki sebuah IP 192.168.1.20. Setelah itu garis miring 27. Nah, apa maksud dari tulisan ini? Mengapa ada tulisan garis miring 27 ini? 27 di sini merupakan prefix dari IP tersebut. Oke, dari angka 27 ini nanti kita akan mencari netmasknya yang 255 kayak tadi. Oke, langsung saja kita mulai. Di dalam IP ini terdiri dari 4 buah oktet yang di dalamnya itu terdapat 8 bit. Oke, langsung saja kita tulis. Contoh di sini bit pertama itu terdiri dari 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Setelah itu lagi oktet kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan oktet yang terakhir. Nah, angka 1 di sini dituliskan sebanyak 27. Oke, di sini sudah ada 8, di sini juga sudah ada 8, artinya sudah ada 16, dan di sini juga sudah ada 8, berarti sudah ada 24, dan kita perlu menuliskan 3 lagi. 1, 2, 3. Dan untuk mencukupi angka 8-nya, kita tuliskan angka 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini bentuknya. Ini oktet pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke. Yang pertama di sini ada. Nah, di dalam sini ada 27 angka 1 dan sisanya diisi dengan angka 0. Nah, di sini sudah ada 8. Di sini ada 4 oktet yang terdiri dari 8 bit untuk setiap oktetnya. Nah, di sini kita akan menghitung agar mendapatkan angka 255 tersebut dengan cara pertama itu seperti ini. Dalam setiap oktet itu, dari yang sebelah kiri sini. Dari sebelah kiri sini, nilainya itu 2. Dan yang nilai 0 yang ini nilainya itu 4. Dan nilai 0 yang berikutnya itu adalah 8. Dan nilai 0 yang di sini itu adalah 16. Dan nilai 0 yang ada di sini adalah 32. Dan nilai 0 yang ada di sini adalah 64. Dan nilai 1 maksudnya. Dan nilai 1 yang ada di sini adalah 128. Oke. Dan yang terakhir, tidak ya. Oke, maksud saya mulai dari 0 yang di sini itu nilainya 1.
Berarti seperti ini. 1, 2, 4, 8. Nah, jadi setiap bit-bit ini memiliki nilai tersendiri yang dimana jika total dari nilai ini semua akan menghasilkan 255. Nah, berarti jika bit satunya penuh akan mendapatkan nilai 255. Akan tetapi jika bit satunya tidak penuh, maka ini urutannya seperti ini. 128 64 32 16 82 1. Nah, urutannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan net mass-nya, kita cukup hitung angka satu ini. Angka satu yang pertama itu nilainya 128. 128 ditambah dengan 64, yaitu 192. Oke, 192 ditambah lagi dengan 32. 192 ditambah 32 sama dengan 224. Berarti setelah kita dapatkan net mass-nya itu 224. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan net mass dari IP-nya adalah 255, 255, 255, dan 224. Oke, setelah itu, setelah kita mengetahui net mass-nya seperti ini, kita akan mencari lagi berapa jumlah subnet yang dimiliki atau subnetwork atau berapa network yang ada dalam jaringan ini. Maksudnya subnetwork, bagian networknya dapat dibagi-bagi. Oke, kita langsung saja di sini dia memiliki rumus seperti ini. 2 pangkat X, yang dimana X di sini adalah merupakan angka 1. Angka 1 pada oktet terakhir. Oke. Nah, jadi langsung saja kita hitung. 2 pangkat 3. Mana ini? 2 pangkat 3 itu sama dengan 28 sama dengan 8. Jadi di dalam lingkup IP prefix 27 ini ada 8 subnet. Oke, setelah itu kita hitung lagi ada berapa host atau IP yang dapat digunakan oleh user dengan rumus 2 pangkat Y, yang dimana Y di sini merupakan angka 0 pada oktet terakhir. Nah, jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2. Kan 2 pangkat 38. 8 kali 2. 16. 32. Oke, jadi pada setiap subnet, artinya dalam setiap subnet ada 32, dikurang 2. Di sini dikurang 2. Dikurang 2 berarti 30. Artinya di dalam setiap subnet atau subnetwork, artinya di sini kan ada 8. Berarti pada subnet pertama ada 30, subnet berikutnya juga ada 30. Nah, mengapa di sini dikurang 2? Karena yang pertama itu akan digunakan sebagai network, artinya tidak bisa digunakan sebagai user. Dan yang kedua itu akan digunakan sebagai broadcast dan tidak dapat juga digunakan oleh user. Jadi itulah mengapa di sini dikurangi 2 dan didapatkan 30 untuk setiap subnet dapat digunakan oleh user. Oke.
Setelah itu, nah kita akan menghitung ini kita pindahkan dulu. Kita akan menghitung berapa blok subnet yang ada pada IP ini. Rumusnya itu 256 dikurang dengan 224 yang merupakan net mask kita tadi, 224, yang mana akan didapatkan hasil yaitu 32. Oke. Nah, setelah dapatkan 32, kita akan hitung setiap blok subnetnya, yaitu yang pertama kan di sini ada 8 blok subnet. Berarti blok subnet yang pertama itu memiliki dia dimulai dari 0. Oke, setelah itu 0 di blok subnet yang kedua yaitu nilainya 32. Nah, setelah itu blok subnet yang ketiga lagi cukup kita tambahkan 32 berarti dia 64 dan blok subnet yang keempat dia nilainya 64 ditambah dengan 32 yaitu 996. Dan yang kelima sama dengan 3 berarti 128. Oke, berarti 6 ditambah dengan 32 berarti 15, 160. Dan yang ketujuh jika ditambah dengan 32 berarti 192. Dan yang ke-8 ditambah dengan 32 berarti sama dengan 224. Nah, itulah mengapa dia terdiri dari 8 buah subnet. Nah, di sini angka 8-nya 224 sama dengan yang kita miliki di sini pada netmasknya 224 juga. Artinya di dalam setiap subnet itu ada 30 IP yang bisa dipakai. Seharusnya 32, tapi dikurangi 2, seperti dijelaskan tadi, 2-nya itu tidak dapat dipakai oleh user. Nah, ini dia blok-blok subnet yang ada pada IP yang ada di sini. Oke, setelah itu kita akan mencari net. Nah, IP ini kita akan mencari IP 192.168.1.20 ini berada pada subnet yang mana? Apakah dia berada pada yang 1, atau yang 2, atau yang 3, atau dan seterusnya. Setelah itu pertama kita cari dia itu berada pada subnetwork yang mana. Oke, di sini cukup jelas, cukup kita lihat saja di sini. Di sini kan angka terakhirnya yaitu 20. Nah, 20 itu berada dalam lingkup antara 0 dan 32. 0 sampai 32. Berarti 20 itu belum sampai di angka 32, berarti dia masih masuk dalam subnet yang pertama. Berarti IP untuk subnetnya di sini yaitu 192, 168 dan 1.0. Nah, ini merupakan subnet dari IP ini. Oke, untuk rentang IP yang ada di sini, rentang IP yang dapat digunakan dalam subnet pertama yaitu cukup kita langsung saja kita lihat di sini kan angka 0 dan dimulai dari 0, subnetnya 0 dan subnet berikutnya itu 32. Berarti kita tinggal berarti dia tuh IP-nya tuh rentangnya 192, 168, 1.0 sampai tidak. Ini tidak dapat digunakan, berarti 1.1. Artinya 0 ini akan digunakan sebagai sebagai subnet dan tidak dapat digunakan sebagai user. Artinya IP setelah blok subnet itu bisa digunakan, yaitu 1. Dan di sini kan blok subnet keduanya itu 32. Tetapi blok subnet sebelum 32 yaitu 31 akan digunakan sebagai broadcast. Yang berarti yang dimana IP tersebut juga tidak bisa digunakan oleh user. Berarti sebelum 32 ada angka 30. Berarti 192.168.1.30. Nah, berarti
Inilah rentang IP yang dapat digunakan oleh user di dalam lingkup IP ini tadi. Nah, di sini 30 sama dengan yang kita cari tadi, IP yang dapat digunakan oleh user 30. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus subnetting, bagaimana subnetting ini bekerja. Oke, di sini contohnya di sini saya memiliki sebuah lab yang memerlukan 20 buah 20 buah komputer yang tidak 30 buah komputer yang akan menggunakan IP address. Nah, akan menggunakan IP address. Yang berarti saya cukup membagi IP-nya seperti yang seperti yang kita lakukan tadi. Kita cari kan akan digunakan 30 oleh 30 komputer. Berarti seperti cara yang kita lakukan tadi, kita cari yang mana yang mencukupi untuk digunakan dalam lab ini. Yang dimana di sini kita tadi telah mendapatkan 30. Kalau semisal kita tidak mendapatkan yang mencukupi atau kita cukup mencari yang lebih atau tapi tidak lebih sangat banyak, lebih sedikit saja, itu sudah dapat kita gunakan. Di sini pas-pas kita dapat menggunakan yang 30 ini. Nah, berarti di sini kita akan pada lab pertama kita akan menggunakan IP yang berada pada blok subnet 192.168.1.0. Oke. Nah, berarti di sini berarti rentang IP yang digunakan pada 1.0 itu yaitu yang ini. Ini kita copy saja. Nah, lab pertama kita akan menggunakan yang ini. Dan lab yang kedua kita akan gunakan yang setelahnya, yaitu blok subnet yang kedua. Ini kita copy saja. Blok subnet yang kedua. Kita tulis 192.168.1.32. Nah, ini adalah blok subnet yang kedua. Blok subnet yang kedua, di mana dia memiliki rentang dari 33 hingga 62. Hingga 62. Nah, hingga 62. Yang mana itu sudah mencukupi kebutuhan dari user yang membutuhkan 30 buah komputer yang di dalamnya terdapat 30 buah komputer atau perangkat jaringan dalam sebuah lab tersebut. Nah, jika terdapat dua blok subnet ini, mereka itu dapat saling terkoneksi. Nah, begitu salah satu contoh kasus dalam pembagian IP, mana kita dapat memanfaatkan IP ya yang semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan IP. Yang dimana jika kita dalam membangun sebuah jaringan dan itu memerlukan IP yang cukup banyak, kita tidak boleh boros dalam menggunakan IP. Oke. Mungkin itu saja penjelasan mengenai subnetting. Ini lebih dan kurangnya maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.